Melihatmu mengalami sesuatu yang berbeda. Aku mengedipkan mata. Berbeda. Bibirnya sedikit terbuka, seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati. Lalu akhirnya, ya, tapi bukan pria lain, seorang wanita. Kata-kata itu tertahan di antara kami, terasa berat di udara. Aku menelan ludah, denyut nadiku semakin cepat. Aku tidak yakin apakah panas yang menjalar di dadaku adalah rasa gugup atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aku membuka mulutku, tetapi tidak ada kata yang keluar karena aku tidak yakin bagaimana perasaanku tentang hal itu. Aku tidak bisa menghilangkan pikiran itu melekat padaku, menyelinap ke dalam pikiranku ketika aku paling tidak mengharapkannya. Berbaring di tempat tidur, menjalani rutinitas pagiku, bahkan ketika aku mencoba fokus pada hal lain, kata-katanya telah memicu sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Awalnya terasa absurd. Aku belum pernah mempertimbangkan hal seperti ini. Gagasan untuk bersama wanita lain, terutama dengan dia yang memperhatikan, seharusnya mudah untuk diabaikan, tetapi tidak. Semakin aku memikirkannya, semakin tidak aneh rasanya. Rasa ingin tahu merayap masuk, diam-diam tetapi gigih. Bukan hanya gagasan itu sendiri yang terus terngiang, tetapi juga cara dia akan memandangku. Cara itu mungkin mengubah segalanya di antara kami. Akankah? Pertanyaan itu terus terngiang lebih lama dari yang ingin kuakui. Keraguan menekan tepi kegembiraanku. Bagaimana jika aku melakukannya? Aku terlalu menyukainya. Bagaimana jika itu membuatnya melihatku berbeda? Bagaimana jika itu membuatku melihat diriku sendiri berbeda? Rasanya seperti melangkah ke sesuatu yang tidak dikenal. Sesuatu yang tidak bisa kuprediksi sepenuhnya. Namun di balik ketidakpastian itu, sesuatu yang lain membangkitkan sensasi yang tenang, jenis sensasi yang tetap ada setiap kali aku memikirkannya. Dia menginginkan ini, itu jelas. Dan jika aku jujur pada diriku sendiri, aku ingin tahu bagaimana rasanya memberinya apa yang dia inginkan. Keraguan masih ada, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikanku. Aku akan melakukannya. Aku tidak tahu bagaimana dan aku tidak tahu siapa, tetapi aku tahu satu hal. Ini bukan hanya fantasinya lagi, sekarang ini juga fantasiku. Hari-hari berikutnya berlalu begitu cepat. Aku berkata pada diriku sendiri untuk tidak terlalu memikirkannya. Aku telah membuat keputusan, tetapi begitu aku melakukannya, antisipasi hanya bertambah. Setiap pandangan padanya, setiap sentuhan biasa membuat kegembiraan itu semakin nyata. Aku tidak hanya menyetujui fantasinya, aku mengambil kendali atasnya. Pada saat aku telah mengatur semuanya, rasa gugup telah hilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih mendebarkan, kegembiraan. Orang yang tepat, waktu yang tepat, cara yang sempurna untuk mengungkapkannya. Dan sekarang yang tersisa hanyalah mengamati reaksinya pagi itu saat kami berbaring. Di tempat tidur, aku berbalik menghadapnya, jari-jariku menelusuri pola-pola lembut di kulitnya. Dia masih setengah tertidur, napasnya lambat dan teratur, tidak menyadari badai yang berkecamuk di dalam diriku. Aku mendekat, suaraku lembut tapi tegas. Aku ingin kau pulang sebelum jam 8 malam ini. Tanpa pertanyaan, percayalah padaku. Matanya berkedip terbuka, senyum malas tersungging di bibirnya. Apa yang akan terjadi jam 8? Aku menatap matanya, menahannya cukup lama untuk membiarkan rasa ingin tahu meresap. Kau akan lihat. Alisnya sedikit terangkat, tapi aku bisa melihat rasa ingin tahu menguasainya. Dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi dia cukup mengenalku untuk tahu kapan aku tidak akan menyerah. Baiklah, akhirnya dia berkata sambil meregangkan tubuh dan menghembuskan napas. Aku akan di sini. Bagus, karena malam ini fantasinya tidak akan lagi hanya fantasi. Malam datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku menemuinya di pintu, denyut nadiku stabil, tetapi tepat di bawah permukaan. Sesuatu bergetar di dalam diriku, antisipasi, gugup, sesuatu yang tidak bisa kusebutkan dengan tepat. Dia tidak tahu apa yang menunggunya, dan itu membuatnya semakin menggembirakan. Alisnya sedikit terangkat saat aku mengambil tangannya, hanya menawarkan senyum penuh arti. Ikutlah denganku, gumamku sambil menuntunnya. Dia berjalan menyusuri lorong, pintu sudah sedikit terbuka, cahaya redup menyinari lorong. Saat kami melangkah masuk, aku merasakan perubahan, udara yang tegang, beban harapan. Lalu dia melihatnya. Dia sudah menunggu,
siap di tepi tempat tidur. Posturnya tampak santai, kepercayaan diri yang menunjukkan bahwa dia memang pantas berada di sana. Tatapannya sekilas meliriknya sebelum tertuju padaku, sesuatu yang tak terbaca berkelebat di balik matanya. Aku mendengar tarikan napas pelan suamiku, melihat tubuhnya sedikit menegang. Dia tidak hanya menonton, dia menyerap setiap detail, memproses apa artinya ini, apa yang akan terjadi. Lalu dia bergerak, jari-jarinya menyentuh pergelangan tanganku, pertama hanya sentuhan ringan, hampir tak terasa, lalu lebih tinggi, menelusuri lenganku, sengaja dan menggoda. Aku menoleh ke arahnya secara naluriah, menarik napas, tertahan saat telapak tangannya membelai kulitku. Ada sesuatu yang berbeda tentang ini, baru, asing, tetapi memabukkan. Ciuman pertama lembut, lambat, eksploratif, pertemuan bibir yang penuh perhatian, menguji sebelum semakin dalam menjadi sesuatu yang lebih. Tubuhku merespons sebelum pikiranku bisa menangkapnya, bersandar pada sentuhannya, tanganku menemukan jalan ke pinggangnya, merasakan kehangatannya di bawah ujung jariku. Hembusan napas pelan terdengar dari belakangku, rendah dan terkendali namun tak salah lagi. Aku tak perlu menoleh untuk tahu dia sedang memperhatikan, bahwa dia merasakan setiap detik ini sama sepertiku. Kami meluangkan waktu untuk menikmati proses perlahan yang terungkap. Tangannya bergerak dengan penuh tujuan, menyelip di bawah kain, membimbingku inci demi inci menuju sesuatu yang lebih dalam. Setiap sentuhan kulitnya mengirimkan gelombang kehangatan lain ke seluruh tubuhku. Penemuan yang perlahan-lahan membangun membuatku bergidik. Lalu dia mengambil alih. Bibirnya meninggalkan bibirku, menelusuri jalan yang lambat dan sengaja, menikmati setiap sentuhan. Aku hampir tidak menyadari sensasi kemejaku yang terlepas, jari-jarinya menjelajahi kulitku yang baru terbuka. Setiap gerakan terkontrol, tanpa usaha, seolah-olah dia selaras dengan setiap respons yang kuberikan. Aku merasakan mulutnya di tulang selangkaku terlebih dahulu, lalu lebih rendah, menelusuri lekukan tubuhku dengan hati-hati. Napasku tersengal-sengal saat dia menjelajah dengan presisi yang tenang. Sensasi itu mengirimkan getaran ke seluruh tubuhku. Sentuhan lembut yang lama di pinggulku mengirimkan getaran ke seluruh tubuhku. Tubuhku bereaksi secara naluriah. Tidak ada terburu-buru, hanya pengungkapan antisipasi yang hati-hati. Panas yang perlahan-lahan membangun membuatku menahan napas, lalu sentuhannya menjadi lebih disengaja. Gelombang kehangatan menyebar ke seluruh tubuhku, membuat napasku tersengal-sengal. Napasku menjadi tidak teratur. Setiap gerakan menarikku lebih jauh ke dalam, tersesat dalam sensasi di sekitarku. Ritmenya tidak pernah goyah, langkah yang stabil yang terus meningkat. Setiap gerakan yang disengaja membuatku tertahan di saat itu. Sebuah suara dari di seberang ruangan, suara rendah dan tegang menembus kabut, dan aku sedikit menoleh. Pandanganku kabur di tepinya. Suamiku, dia masih di kursi, tetapi nyaris tak terlihat. Tangannya mencengkeram erat sandaran kursi, dadanya naik turun dengan terkendali. Tatapannya tertuju padaku, ekspresinya tak terbaca, tetapi segala sesuatu tentang dirinya, posturnya, ketegangannya, berbicara banyak. Dia hampir tak mampu menahan diri. Udara terasa berat, dipenuhi pemahaman yang tak terucapkan. Dia tidak hanya menonton lagi, dia terjebak dalam situasi ini sama seperti aku. Aku membalas tatapannya, jari-jariku meraih ke arahnya. Gerakan itu kecil tetapi disengaja, tak lebih dari sebuah undangan. Pengakuan diam-diam bahwa kehadirannya sama pentingnya dengan segalanya saat ini. Tangannya mengendur, tubuhnya menegang, dan akhirnya dia berdiri. Saat dia melangkah maju, energi di ruangan itu berubah. Aku merasakannya bahkan sebelum aku melihatnya, beban kehadirannya, panas kulitnya saat dia mendekat. Tangannya menemukan pinggangku, jari-jarinya menekan cukup untuk mengirimkan getaran lembut melalui diriku. Ketika aku mendongak, matanya sudah menatap mataku, gelap, intens, dipenuhi sesuatu yang tak terucapkan. Kemudian bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman itu dalam, dipenuhi dengan segala sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tarikan perlahan, penyerahan diri yang tenang. Aku meleleh dalam pelukannya, kehangatannya menyelimutiku saat tangannya menelusuri punggungku. Terima kasih, gumamnya, suaranya rendah di bibirku. Sebuah getaran menjalari tulang punggungku, bukan hanya karena kata-katanya,
tetapi juga karena cara dia mengucapkannya, seolah momen ini adalah segalanya yang pernah dia inginkan. Dan kemudian dia bergerak, bergeser di tempat tidur. Bobot kehadirannya terasa bahkan sebelum aku menoleh. Dia memperhatikannya, memperhatikan kami. Senyum perlahan yang penuh arti melengkung di bibirnya. Tidak ada keraguan dalam tatapannya, tidak ada ketidakpastian, hanya kepercayaan diri yang tenang saat dia mendekat, jari-jarinya menelusuri perutnya, turun hingga dia menghela napas tajam. Aku tidak berpaling saat dia mencium tubuhnya, sentuhannya menjelajahi, menggoda. Bibirku tetap di bibirnya, tanganku terjerat di rambutnya, merasakan getaran tenang yang menjalarinya. Napasnya kini lebih berat dan lebih lambat, tubuhnya bereaksi terhadap setiap gerakan lembut yang dia lakukan. Jari-jarinya mengencang di punggungku saat dia semakin fokus. Sebuah suara dalam keluar dari tenggorokannya. Aku merasakan napasnya tertahan di bibirku. Reaksinya mengirimkan sesuatu yang seperti listrik ke seluruh tubuhku. Cara tubuhnya menegang, cara jari-jarinya mencengkeram pinggulku, seolah dia membutuhkan sesuatu untuk menenangkan dirinya. Sungguh memabukkan untuk menyaksikannya, merasakan reaksinya terhadap setiap gerakan lambat, setiap perubahan napasnya, dan kemudian aku bergerak bersamanya. Aku menelusuri ciumanku di sepanjang rahangnya, lehernya, merasakan panas denyut nadinya di bawah bibirku, semakin rendah hingga aku berada di sampingnya. Gerakan kami tenggelam dalam pemahaman yang hening. Kepalanya terkulai ke belakang, napasnya tidak teratur, tenggelam dalam momen di antara kami. Setiap suara yang dia buat mengirimkan gelombang panas baru ke seluruh tubuhku. Memicu momen itu, menarikku lebih dalam ke dalamnya. Aku bisa merasakan ketegangan yang terpancar darinya, tangannya mencengkeram spray, tetapi kami belum selesai. Sebuah perubahan posisi. Dia sekarang berada di tempat tidur di bawahku, napasnya hangat di kulitku. Aku merasakan tangannya membimbingku, menempatkanku pada tempatnya. Tarikan napas tajam keluar dari bibirku saat dia mulai. Jari-jariku melengkung ke spray saat sensasi membanjiri diriku. Sentuhan menggoda yang lambat menarikku ke bawah, membuat kepalaku terkulai ke belakang, dan kemudian dia. Berat tubuhnya menekan tubuhnya. Hembusan napas dalam yang keluar dari bibirnya saat dia bergerak dengan penuh maksud. Sebuah desahan pelan keluar darinya, napasnya tersengal-sengal di kulitku. Aku merasakan setiap pergeseran di bawahku, kehadirannya mantap, tak tergoyahkan. Intensitasnya tak terbantahkan. Tangannya, setiap gerakannya menenangkan, memancing reaksi di bawahku, napasnya, tangannya, sentuhan bibirnya padaku, semuanya terlalu berlebihan, campuran sensasi yang memabukkan yang membuat denyut nadiku berpacu. Tetapi dialah yang membuatku tak berdaya. Cara dia menatapku, tatapannya terkunci pada mataku, gelap dan penuh intensitas. Setiap gerakannya membuat kami berdua merinding. Tetapi cara dia tidak pernah berpaling. Cara dia meraihku, jari-jarinya menyentuh kulitku, bibirnya mencium bibirku, itulah yang benar-benar membuatku tak berdaya. Tubuhku menegang, napasku tertahan, dan sensasi itu melandaku dalam gelombang. Aku tidak sendirian. Erangannya dalam-dalam, cengkeramannya mengencang, tubuhnya gemetar saat momen itu melahapnya. Suaranya rendah dan serak, menyebut namaku, lalu hening. Dahinya menempel di dahiku, napasnya masih tidak teratur, hembusan napas puas perlahan keluar dari bibirnya. Tawa kecil tanpa napas meninggalkanku. Jari-jariku masih terjerat di spray. Aku sedikit menoleh, bibirku menyentuh telinganya, bahagia. Lengannya melingkari tubuhku, menarikku mendekat, memberikan ciuman lembut di bahuku. Lebih dari yang kau tahu, beberapa pikiran tetap terkunci selamanya. Tetapi bagaimana jika pikiran terbaik memang ditakdirkan untuk menjadi kenyataan? Pernahkah kau memiliki keinginan rahasia yang tidak pernah kau bagikan dengan siapapun? Dan jika ya, apa yang terjadi ketika kau akhirnya mengungkapkannya? Ceritakan di kolom komentar. Aku membaca setiap komentar dan aku ingin tahu. Dan sebelum kau pergi, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan. Gratis kok. Tunggu sebentar dan pastikan kamu tidak pernah ketinggalan cerita selanjutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu menjadi orang pertama yang tahu saat cerita baru dirilis. Jika kamu menyukai ini, bagikan dengan seseorang yang juga akan menyukainya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.